Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devita Fahmadila, absen 5 dari 12 Perhotelan 2. Saya akan menjelaskan sedikit tentang hakikat good governance. Pertama, pengertian good governance. Pada umumnya diartikan sebagai pengelolaan pemerintahan yang baik atau penyelenggaraan pemerintahan yang baik, atau juga bisa disebut tata kelola pemerintahan yang baik. Selanjutnya, prinsip-prinsip good governance menurut UNDP atau United Nations Development Program. Yang pertama, partisipasi masyarakat atau participation. Prinsip ini dalam demokrasi disamakan untuk mengutamakan kedaulatan rakyat. Yang kedua, tegaknya supremasi hukum atau rule of law. Penegakan hukum adalah penyelenggaraan pemerintahan yang profesional dan harus didukung oleh penegakan hukum yang berwibawa. Ketiga, transparansi. Prinsip transparansi menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. Yang keempat, daya tanggap atau responsif. Kelima, berorientasi pada konsensus. Hasil dari konsensus biasanya dapat diterima oleh semua pihak atau sebagian besar pihak. Yang keenam, kesetaraan dan berkeadilan atau equity. Prinsip kesetaraan menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat. Yang ketujuh, efektivitas dan efisiensi. Kriteria efektif biasanya diukur dengan parameter produk yang dapat menjangkau sebesar-besarnya kepentingan masyarakat dari berbagai kelompok dan lapisan sosial. Selanjutnya, akuntabilitas atau accountability. Pertanggungjawaban pejabat publik terhadap masyarakat yang memberinya kewenangan untuk mengurus kepentingan mereka. Terakhir, visi strategis. Pandangan-pandangan strategis untuk masa depan yang akan datang. Adapun 14 prinsip good governance menurut Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas. Yang pertama, mempunyai pandangan jauh ke depan atau visioner. Kedua, tata pemerintahan yang bersifat terbuka atau transparan. Ketiga, tata pemerintahan yang cepat tanggap atau responsif. Yang keempat, tata pemerintahan yang bertanggung jawab atau akuntabel. Yang kelima, tata pemerintahan yang berdasarkan profesionalitas dan kompetensi. Yang keenam, tata pemerintahan yang menggunakan struktur dan sumber daya secara efektif dan efisien. Yang ketujuh, tata pemerintahan yang terdesentralisasi. Kedelapan, tata pemerintahan yang demokratis dan berorientasi pada konsensus. 9. Tata pemerintahan yang mendorong partisipasi masyarakat. 10. Tata pemerintahan yang mendorong kemitraan dengan swasta dan masyarakat. 11. Tata pemerintahan yang menjunjung supremasi hukum. 12. Tata pemerintahan yang memiliki komit pada pengurangan kesenjangan. 13. Tata pemerintahan yang memiliki komit pada tuntutan pasar. Yang terakhir yaitu 14, tata pemerintahan yang memiliki komit pada lingkungan hidup. Ciri-ciri good governance adalah terwujudnya interaksi yang baik antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Komunikasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Proses penguatan diri sendiri atau self and
forcing process, keseimbangan kekuatan atau balance of forces, yang terakhir interdependensi. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang baik. Pertama, asas kepastian hukum. 2. Asas tertib penyelenggaraan negara. 3. Asas kepentingan umum. 4. Asas keterbukaan. 5. Asas proporsionalitas. 6. Asas profesionalitas. 7. Asas akuntabilitas. Karakteristik good governance berdasarkan UNDP. Yang pertama, mengikut sertakan semua warga negara. Kedua, transparan dan bertanggung jawab. 3. Efektif dan adil. 4. Menjamin adanya supremasi hukum. 5. Menjamin bahwa prioritas-prioritas politik, sosial, dan ekonomi didasarkan pada konsensus masyarakat. Keenam, memperhatikan kepentingan mereka yang paling miskin dan lemah dalam proses pengambilan keputusan menyangkut alokasi sumber daya pembangunan. Syarat mengimplementasikan good governance. Yang pertama, akuntabilitas publik terwujud. 2. Sistem informasi terjamin. 3. Manajemen sektor publik efisien. Keempat, pembuatan pelaksanaan kebijakan pemerintah dilakukan dengan transparan. Yang kelima, perangkat hukum memadai. Thank you for watching the video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.